Kali ini saya ketemu lagi nih di channel Pelangi Biru. Kali ini saya membahas tentang anak indigo, anak kristal, anak gold, anak bintang. Terus ada juga tuh apa sih ya? Jadi kemarin tuh lagi rame tahun, bukan kemarin sih, udah lama ya, tahun 2018 atau 2019. Ada orang bule, dia berkata, gua ini bukan berasal dari bumi, kata dia. Gua ini berasal dari apa sih, dari planet sono yang jauh, kayak begitu. Saya cuman mikir, ini orang gimana ya? Mungkin di sini di Indonesia juga banyak tuh komunitasnya. Sekarang begini caranya nih. Sekarang gini, saya mau bertanya deh. Dari mana kalian tahu kalau kalian tuh bukan berasal dari bumi? Atau gini deh, saya yang menyatakan, kita semua, seperti video-video saya yang lalu nih, kita semua asalnya tuh bukan dari bumi. Sampai dari Nabi Adam pun kita bukan berasal dari bumi. Nabi Adam juga bukan berasal dari bumi, bukan juga berasal dari surga. Surga itu tempatnya diciptakan, seperti kayak misalkan motor yang dari Jepang, terus habis itu apa sih, motor yang dari Jepang dikirim ke Indonesia, dirakit. Itulah kita dari tempat yang jauh sana, terus habis itu kita dirakitnya itu, diciptakannya itu di dalam perut ibu kita. Kalau Nabi Adam diambilnya sama tuh dari tempat sana tuh. Nah, diciptakannya itu di surga. Kita semua sama, bukan berasal dari bumi kayak begitu, semuanya sama, jadi nggak ada yang beda. Nah, yang bedanya begini, dengan anak-anak yang spesial kayak gitu, misalkan kayak dengan apa sih, perbedaan gini, kasta kali atau jabatan. Taruhlah misalkan kalau anak indigo itu taruhlah misalkan wali kota, terus anak kristal itu taruhlah bupati, anak gold itu taruhlah gubernur, terus anak bintang itu taruhlah misalkan menteri, kayak begitu perbedaannya. Nah, para nabi ini atau para pendahulu kita tuh yang penyebar agama gitu, pembawa kitab-kitab, jabatan mereka tuh misalkan presiden. Nah, kita di bawahnya gitu. Dan semua manusia ini dan di bumi ini asalnya bukan dari bumi atau dari surga, kayak gitu. Saya nggak ngomong banyak ya, cuma ngomong gitu doang. Saya cuma menyampaikan kayak begitu. Nah, jadi sebelum anak indigo, anak kristal yang saya sebutin tadi, itu sebenarnya 5 ke bawah tuh udah ada generasi sebelumnya gitu loh. Sebelum rame-rame tentang anak indigo yang kemarin ini kan, apalagi ada yang kayak misalkan saya ketemu tuh sama orang waktu itu, saya nggak nyebutin nama ya, tahun 2015 kalau nggak salah. Saya bilang begini, lu tuh bukan indigo, saya bilang gitu. Wah, dia bersikeras tuh, gue ini indigo, gue ini udah bisa gue ini udah melihat neraka segala macem gitu kan, segala macem. Terus saya bilang itu tuh bukan neraka, saya bilang gitu, pokoknya membantah kan segala macem. Terus saya jujur aja, saya kalau ketemu sama orang yang mengaku begitu, saya cuma tinggal ngomong gini, misi visi lu apa diturunkan di bumi ini? Dia habis itu ketawa, hahaha, lu kira main game? Dia jawab begitu. Sedangkan kalau anak indigo atau anak-anak lainnya itu, dia diturunkan di bumi ini mempunyai misi dan visinya gitu loh. Misalkan kayak saya di sini tugasnya hanya untuk menyampaikan, memberitahukan gitu loh. Saya bukan penanggung jawab, saya bukan pembimbing kayak begitu. Itu ada misi-misinya kayak gitu loh. Jadi nggak sembarangan aja. Makanya saya bilang anak-anak seperti ini nih sangat sangat jarang gitu loh. Kalau yang ngaku banyak, sama ya, sampai saya ketemu kemarin tahun 2015 itu, saya debat sama dia gitu. Kemarin nih tahun 2020, dia langsung ngomong gini, jangan panggil saya anak indigo lagi gitu, ngomong di TV, di channel YouTube-nya. Lah, ngapa nih anak sakit? Saya ngomong gitu dong. Dulu bangga banget,
gue bukan indigo, jangan panggil saya anak indigo lagi. Nah serunya pas ada uji nyali nih di acara channel YouTube, ya kan, kabur katanya tiap hari ketemu setan, ketemu jin, gimana masa kabur kayak begitu. Nah di sini saya apa sih, terus saya mau menyampaikan, aduh saya ngeblank banget ini, anak indigo dan sampai anak bintang itu, jadi mereka tuh mempunyai garis lurus. Terjadinya anak kristal karena ada sangkut pautnya dengan anak indigo, atau misalkan masih ada keturunan dari begitulah, pokoknya begitu nyambung sampai nanti terakhir di generasi terakhir itu namanya anak bintang. Nah itu udah generasi terakhir. Sekarang kita masuknya itu di anak kristal. Habis anak kristal kalau nggak salah saya gold dulu apa rainbow, baru nanti terakhir anak bintang, kayak begitu. Ada tuh kemarin saya iseng-iseng tuh nyari di Google, saya pikir nggak ada nih anak-anak seperti ini yang mau muncul menulis artikel. Ternyata ada, dia nulis di blogernya tuh anak kristal gitu, dia menjelaskan tuh semua. Misalkan anak indigo kelebihannya seperti ini, terus anak kristal kelebihannya seperti ini, pembawaannya seperti ini, anak gold terus yang segala macam, terus anak yang paling ditunggu-tunggu salam raya ini misalkan anak bintang, kayak gini jelas banget tuh, mantep itu orang tuh penjelasannya. Kalau saya nggak bisa menjelaskan secara detail begitu, saya apa adanya aja. Kalau misalkan ada yang mau mencari tentang anak-anak spesial ini, saya udah ada buat channelnya kok kemarin itu. Kalau kurang lengkap komen aja, nanti ada apa yang mau ditanyakan nanti saya jawab, cuman agak lama ya. Terus kalau misalnya ada bertanya saya nih siapa atau gimana ya, saya salah satu anak yang tadi saya sebutkan itu kan backgroundnya putih tuh, kalian mungkin bisa ngeliat yang di sini saya. Bercanda ya, jangan dimasukin kemana-mana, dibawa santai aja. Mungkin itu aja, cuman saya di sini mau mempertegaskan itu apa sih, aduh kok saya jadi blokan begini, udah tua udah susah banget loh. Jadi saya mau ngomong karena ada yang bilang dia tuh bukan berasal dari bumi gitu, dia dari planet yang jauh segala macam, dia tuh alien. Baru ingat gua, dia tuh katanya alien terus habis itu terlahir kembali menjadi manusia. Sekarang begini ya, yang namanya ruh itu hanya dikhususkan, diperuntukkan kepada manusia. Jika memang ada ruh itu yang lain, kita pasti akan dipertemukan kayak begitu. Contohnya nih kayak sesama manusia aja nih, ruh dengan ruh. Nah itu tuh yang misalkan taruh gini, si Budi dulu raja ya kan, terus reinkarnasi dua orang reinkarnasi, tapi manusia yang terlahir nih banyak, nggak kehitung gitu lah. Itu reinkarnasinya siapa, kayak begitu. Makanya udah saya pernah jelasin, sebenarnya itu bukan reinkarnasi, itu tuh jadi sebuah energi dari leluhurnya dulu yang kemungkinan belum tuntas masa pengabdiannya di dunia ini, jadi masih meninggalkan energi gitu loh. Nah dia meninggalkan energi itu, nanti tinggal anak cucunya aja nih gimana mau nerusin apa enggak, kayak gitu. Kayak saya aja deh, nanti ada tuh penjelasannya tuh. Kemarin tuh saya ada ngomong, lupa, nonton aja kali ya, nggak mungkin saya jelasin juga di sini. Oke, sampai situ aja ya, mohon maaf banget nih kalau misalnya penjelasannya kurang mantep ya. Makasih.